Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi B1 Lovers. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya berharap semuanya sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, anak-anakku yang luar biasa, Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah, hari ini kita mau membahas tentang MPLS. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang spesial karena di hari pertama masuk sekolah. Jadi bagaimana anak-anak yang baru masuk ini di tahun ajaran 2023-2024 lebih siap belajar di sekolah sebelum mereka mengenal lebih banyak tentang pelajaran. Mereka harus dikenalkan dulu dengan lingkungan sekolahnya, dengan Bapak Ibu guru, termasuk Ibu kepala sekolah, kemudian dengan sarana prasarana yang ada yang sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, apa saja itu kita akan bahas tuntas hari ini bersama dua narasumber kita yang cantik jelita. Beliau adalah Ibu kepala sekolah dan ketua panitia MPLS SDN Bulak Rukem 1 Surabaya. Siapa beliau? Kita akan kenalan langsung ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita kan, beneran dua ibu cantik, yang satu berkacamata, yang satu tidak. Oke, yang berkacamata adalah Ibu kepala sekolah. Monggo Ibu diperkenalkan dulu. Ya, saya Bu Sri Sulistiawati, kepala sekolah Bulak Rukem 1 tapi PLT begitu nggih Bunda. Nggih Bu, Iya. matur nuwun. Selanjutnya ada Ibu ketua panitia MPLS. Silakan monggo. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Gesi Gumahahila, bisa dipanggil Ibu Gesi. Di sini saya akan membicarakan tentang serba-serbi MPLS. Saya selaku ketua MPLS di SDN Bulak Rukem 1 Surabaya. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah sudah detail disampaikan ya di awal. Berarti kita harus banyak-banyak sharing ini hari ini, banyak-banyak pingin tahu gitu ya. Baik, saya mengawalinya kepada Ibu kepala sekolah dulu. Ibu, monggo. bagaimana persiapannya untuk MPLS 2023-2024 di SDN Bulak Rukem 1 ini? Monggo. Untuk persiapan MPLS di SDN Bulak Rukem 1 ini, saya rasa ya enggak terlalu lah, karena memang setiap tahunnya kita selalu ada kegiatan MPLS. Betul. Cuman di sini ada perbedaan ya, antara MPLS di tahun ini, tahun 2023 dengan 2024 dengan tahun-tahun yang lalu itu berbeda. Kalau tahun-tahun yang lalu kita MPLS itu hanya cukup 3 hari. Tapi di tahun ini, mungkin diawali di tahun ini, kita sampai 2 minggu. Masya Allah, Sampai luar 2 biasa. minggu. Iya, luar biasa sekali. Ya, ini selain itu dari guru-guru kelas 1-nya harus ada pendamping dari guru-guru lain. Kalau biasanya kan sudah dihandle gurunya sendiri ya, kelas 1 ya, kelas 1, dan biasanya kalau memang ada rombel atau paralel langsung masuk kelas 1A, kelas 1B, 1C, 1D gitu. Tapi di sini tahun ini tidak. Kita masih dijadikan satu, belum tahu kelas 1A itu siswanya siapa saja, 1B itu siapa saja, belum tahu ya. Jadi kita jadikan satu dulu, di situ baru dikelompok-kelompokkan saja. Hanya dijadikan kelompok-kelompok nama buah, seperti itu, nama bunga, seperti itu. Dan pelaksanaannya memang lama, 2 minggu. 14 hari ya. Mungkin harapannya supaya anak-anak ini bisa menyesuaikan dengan kondisi barunya. Tadi transisi dari PAUD ke SD, sehingga anak-anak ini dalam waktu yang cukup lama, 2 minggu, enggak hanya 3 hari, mereka bermain dengan para gurunya, bermain dengan teman-temannya,
lebih mengenal guru-gurunya, lebih mengenal teman-temannya selama 2 minggu, dirasa nanti anak-anak itu sudah nggak cengeng lagi. Kalau Sudah mantap ya, Bu, ya. iya sudah mantap. Kalau tadinya kan hanya 3 hari waktu yang cepat, anak-anak itu masih belum bisa menyesuaikan ya, tapi dengan waktu yang 2 minggu lah, disinilah perbedaannya dengan tahun-tahun kemarin, sehingga anak-anak itu bisa kenal dengan semua temannya, dengan semua gurunya dalam waktu 2 minggu, sehingga anak itu mantap, sudah nggak cengeng, nggak nangisan lagi. Dan ini kalau saya lihat memang siswa-siswi ini bagus ya, apa ya, pokoknya saya ditinggal orang tuanya, maksudnya ya sudah sekolah kok enggak ada yang rewel gitu loh. Setelah saya lihat Mungkin ini hanya tadi di awal aja ya, Bu, mungkin di awal ini tadi saya juga melihat mereka bermain game ya, begitu cerianya ya, kok semangat anak-anak itu, termasuk bapak ibu gurunya itu juga semangat mendampingi siswa-siswinya. 2 minggu ini nanti ya, ini baru dapat 3 hari ya, 3 hari ya. Jadi ya kita harus semangat itu. Alhamdulillah, luar biasa paparannya Ibu. Jadi tadi pertanyaan saya tentang persiapannya ternyata sudah dijawab dengan actionnya. Masya Allah, luar biasa. Baik, Ibu Gesi, Ketua Panitia MPLS SDN Bularokem 1. Ini kan sudah jalan 3 hari ya berarti ya? Sudah jalan 3 hari. Udah jalan 3 hari dan luar biasa, pastinya ada beberapa hal yang sudah disiapkan. Apakah yang sudah disiapkan itu sudah sesuai rencana? Kemudian apakah ada kendala dan sebagainya? Monggo dijelaskan. Ya, jadi gini, terima kasih Ibu sebelumnya. Jadi untuk kegiatan MPLS ini, kegiatannya itu di awal-awal sudah digodok ya, digodok matang-matang, bahkan sudah rencana itu sudah bagus, sudah ada proposalnya, sudah fix. Ternyata ada perubahan Ibu, ada perubahan. Dari dinasnya mengatakan bahwa harus ada beberapa aspek yang harus disampaikan, yang diberikan ke anak-anak. Ada 6 aspek waktu itu, untuk ketuhanan, terus kepedulian, perawatan diri dan lain sebagainya, itu harus disampaikan ke anak-anak. Selama 3 hari ini alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Mungkin untuk kendala-kendala ya, kendala kecil yang bisa ada solusinya, alhamdulillah bisa. Dan alhamdulillah juga guru-guru itu koordinasinya luar biasa Ibu ya. Yang penting untuk setiap kegiatan itu yang penting koordinasi ya, koordinasi. Jika kalau tidak ada koordinasi yang bagus antara satu dengan yang lain, itu mungkin ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, fatal. Tapi alhamdulillah guru-guru SDN Bularokem 1 luar biasa sekali antusiasnya, kreativitasnya. Jika ada hanya kendala sedikit gitu, langsung kita beri ini teratasi semua Ibu, alhamdulillah. Bahkan kemarin ada yang di awalnya memang kita MPLS ini diadakan dengan orang tua ya Bu ya, terus hari kedua itu tidak dengan orang tua. Ada satu anak itu waktu itu memang saya pegang, itu nangis, tapi waktu berjalan diajak senam, diajak bermain, itu lupa dengan yang tadi. Orang tuanya yang awalnya ibunya nggak boleh pulang, terus tiba-tiba setelah berjalannya waktu diajak bermain, terlihat seru, dia lupa sama mamanya, nggak nyari-nyari mamanya gitu. Itu luar biasanya. Jadi ya ini mungkin ya benar banget, untuk MPLS ini yang harus menyenangkan. Jadi kayak transisi PAUD ke SD itu luar biasa. Jadi anak itu benar-benar merasa senang, merasa enjoy. Jadi kayak nggak terbebani ya, enjoy gitu. Akhirnya anaknya mau
sekolah. Bahkan sekarang sudah tidak nangis lagi, sudah tidak diantar orang tua. Sudah Bu, saya berangkat sendiri. Masya Rumah saya dekat. Allah, luar biasa. Wow, Luar keren biasa, ya. Jadi pengalaman yang luar biasa Iya, di 3 betul, hari betul, ini, iya. padahal masih 3 hari Tiga ya, hari, belum iya. 1 minggu. Masih ada Iya. waktu 11 hari lagi Iya, untuk betul. di MPLS ini luar biasa. Jadi temuan-temuan baru yang itu menjadi semangat baru tidak hanya untuk Bapak Ibu guru tetapi juga anak-anak didik yang Iya. memang mereka harus transisi dari masa PAUD yang di sana tidak ada apa namanya kegiatan yang begitu serius misalnya karena di PAUD kan hanya bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain, sedangkan di sekolah dasar mereka paling tidak sudah harus bisa mengikuti pelajaran yang beda dengan PAUD sehingga ada psikologis yang membuat mereka merasa terbebani mungkin, merasa kurang siap mungkin, merasa mungkin sulit ya dan sebagainya. Nah, ketika mereka sudah di MPLS, mereka enjoy, mereka senang, mereka dibuat happy dengan permainan-permainan, dengan segala macam triks yang itu membuat mereka nyaman, maka akhirnya mereka kemudian pelan tapi pasti tergiring. Oh, sekolah di sini ternyata enak, ternyata nggak susah. Itu keren banget karena memang kemasan yang disiapkan oleh tim panitia MPLS-nya hebat gitu ya. Jadi boleh tahu Bu Gesi siapa saja yang ada di dalam tim itu? Jadi di sini ada banyak ya, jadi kesiswaan, kurikulum, ibu kepala sekolah juga tentunya, terus guru-guru bidang studi juga dikerahkan semua. Jadi mulai guru kelas 1 sampai guru kelas 6 itu disampaikan juga ide-idenya juga. Bahkan ini nanti insya Allah untuk memperingati hari Muharram, itu nanti di hari Jumat kita akan adakan pawai. Masya Allah. Itu nanti meskipun kelas 1 siswa baru kita ikutkan, jadi nanti kita itu ada aspek yang namanya aspek keimanan, nanti kita ajarkan ke situ, kita kenalkan kalau di Islam itu ada hari indah seperti Oke, luar biasa. Jadi komplit. Nah, Ibu ini sepertinya nggak sabar pingin berbicara juga. Saking antusiasnya ya. Iya. Jadi mau nggak Ibu disambung? Iya. Ya, seperti yang diutarakan Bu Gesi, besok hari Jumat itu ada kegiatan peringatan hari besar Islam ya, itu Muharram. Insya Allah ini kita adakan pawai. Selain biar anak-anak itu juga mengenal hari-harinya, Hari-hari besar keagamaan. ya, hari-hari besar keagamaan, dia juga akan senang mengikuti kegiatan itu karena di situ ada pawai, nanti ada santunan anak yatim, anak piatu gitu, sehingga anak-anak itu ditanamkan ya seperti yang dikatakan Bu Gesi, nilai-nilai keagamaannya juga mengenal di kegiatan dia sama peduli sesama gitu, sehingga di Bulak Rukem 1 ini memang ada ya, ini agak menyimpang sedikit ya Bunda ya. Ada kepedulian yang terus diasah mulai gitu dari ya. dini Nah, ya, ya itu begitu. Dari dini anak itu sudah diajari tadi Iya, itu paling peduli tidak kepada, dengan mengenalkan itu mereka akhirnya betul, jadi betul. terinspirasi untuk mengikuti. Begitu ya Ibu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa. Masih ada 11 hari ke depan untuk MPLS. Tadi sudah diberi bocoran terkait aspek keagamaan yang insya Allah akan dilaksanakan hari Jumat. Selain aspek keagamaan, kiranya aspek apa lagi Bu dari 6 itu yang sudah terlaksana? Jadi kalau yang keagamaan insya Allah kan Jumat ya. Walaupun sebenarnya di awal kegiatan sudah ada doa bersama, itu juga termasuk aspek keagamaan. Tetapi yang aspek-aspek lainnya apa sih? Saya juga kepingin tahu ini. Nah, sudah disampaikan juga tadi sama Ibu Kepala Sekolah, selain aspek tentang keimanan ya, itu juga ada kayak kepedulian. Nah, Kepedulian. Di peduli itu anak-anak diajak untuk santunan itu. Nah, terus habis itu nanti ada lagi tentang perawatan diri. Jadi di situ banyak sekali indikatornya itu Ibu. Jadi nanti ada kayak makan bersama. Kita galakkan dengan makan bersama.
di mana makan bersama nanti itu anak-anak kita juga lihat apakah dia berbagi dengan teman, kalau ada temannya yang tidak membawa, terus habis itu antri, kayak di situ ada indikatornya mampu menunggu. Nah, di situ mampu menunggu itu kayak anak ini Sabar menunggu. sabar menunggu tidak untuk mencuci tangan. Iya. Apa langsung Serobot. disalip-salip Serobot, serobot ya, ya itu. serobot. Nah, itu nanti kita tahu. Di situ pun kita kebanyakan untuk yang MPLS ini kan guru kelas 1 juga yang ikut ya Bu ya. Jadi nanti dengan guru kelas 1 ini bisa menilai non kognitif Ibu. Yes. Jadi di awal itu ada asesmen diagnostik. Namanya asesmen diagnostik, selain kognitif itu juga ada non kognitif. Nah, dari situ kita bisa lihat oh anak ini non kognitif. Ketika ada senam itu juga kita tahu, kayak games-games itu kita juga tahu Ibu. Oh, anak ini termasuk kinestetik. Nah, ini saya sudah lihat, sudah terbaca. Anak ini ternyata kinestetik. Oh, anak ini ternyata Sudah bisa visual. dipetakan Sudah begitu bisa, ya, iya. Masya Allah, Dari luar situ biasa. nanti bisa tahu ya, Yes. itu. Nah, ada lagi banyak Ibu itu nanti, selain itu nanti ada kita nanti menggambar, kegiatan menggambar itu di aspek ya itu masuk di perawatan juga, itu perawatan diri itu karena itu panjang Ibu, aspeknya itu nanti dibagi beberapa indikator. Iya. Itu satu aspek ada beberapa indikator itu tadi. Terus pokoknya yang menyenangkan lah Bu. Kalau ingin tahu coba nanti ikuti di YouTube serangkaian kegiatan selama MPL. Masya Allah. Luar biasa. Jadi begitu ya, B1 Lovers. Jadi luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Gesi dan Ibu Kepala Sekolah, luar biasa bahwa di sekolah ini selain ramah anak, ramah lingkungan juga sudah diterapkan semuanya sehingga anak-anak betah begitu ya. Iya. Kerasan berada di sekolah ini yang merupakan rumah kedua bagi Iya. mereka untuk belajar sambil bermain, Gitu. bermain seraya belajar. Jadi bagaimana mereka bisa meningkatkan kompetensi dirinya dibantu oleh Bapak Ibu guru hebat yang ada di sekolah ini bersama leadernya yaitu Ibu Kepala Sekolah. Luar biasa. Sebenarnya banyak yang harus kita bahas, tetapi kita akan bahas di part selanjutnya. Terima kasih Oke, sudah mengikuti kegiatan podcast B1 Lovers pagi ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.